Pagi itu dimulai dengan secercah harapan. Aku merasakannya seperti embun tipis yang menempel di kaca jendela, rapuh namun nyata. Di luar, langit baru saja berganti warna dari ungu gelap menjadi jingga pucat. Aku berdiri di depan lemari pakaian yang besar dan kokoh, lemari yang bukan milikku, di dalam kamar yang juga bukan milikku. Semua di rumah ini adalah milik mereka, milik keluarga suamiku. Tanganku bergerak lincah di antara deretan kemeja mahal yang tergantung rapi. Aku memilih satu yang berwarna biru tua. Warnanya mengingatkanku pada senja di tepi danau, tempat Mas Bagas pertama kali mengatakan cinta padaku. Aku mengambilnya dengan hati-hati, seolah benda itu terbuat dari kaca. Aku juga mengambil dasi sutra berwarna perak yang serasi. Hari ini adalah hari besar. Hari peresmian perusahaan rintisan Mas Bagas, Bagas Corp. Sebuah nama yang terdengar gagah, sama seperti angan-angan pemiliknya. Aku telah menyetrika kemeja itu semalam, memastikan tidak ada satupun kerutan yang mengganggu. Aku meletakkannya di atas tempat tidur, di samping dasi dan celana bahan yang sudah kugosok licin. Aku ingin semuanya sempurna untuknya. Aku ingin menjadi istri yang bisa ia banggakan, sekalipun selama ini aku merasa seperti bayangan tak terlihat di rumah ini. Selama setahun pernikahan kami, aku belajar untuk menelan ludah lebih sering daripada berbicara. Aku belajar untuk tersenyum saat hatiku menangis. Aku belajar bahwa menjadi menantu di keluarga terpandang ini berarti aku harus melucuti diriku sendiri, meninggalkan semua bagian diriku yang mereka anggap tidak pantas, hingga yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang mereka sebut sebagai istri Bagas. Alina. Suara itu, tajam dan menusuk seperti pecahan kaca, datang dari arah pintu. Itu suara Ibu Risma, ibu mertuaku. Aku segera berbalik, memasang senyum terbaik yang bisa kupaksakan. Iya, Bu. Sahutku lembut. Ibu Risma berdiri di ambang pintu. Matanya yang sipit menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menghakimi. Ia mengenakan gaun berwarna merah marun yang mahal, rambutnya disanggul rapi tanpa celah, dan perhiasan berlian berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Penampilannya selalu sempurna, kontras dengan diriku yang hanya mengenakan daster batik sederhana. Kau sedang apa? Jangan bilang kau berencana ikut ke acara, katanya. Nadanya penuh cemooh. Senyum di wajahku sedikit goyah. Aku hanya menyiapkan pakaian Mas Bagas. Bu, tentu saja aku ingin ikut. Aku istrinya. Aku ingin mendampinginya di hari penting ini. Ibu Risma tertawa. Tawa yang tidak terdengar renyah, melainkan kering dan mengejek. Mendampingi? Kau pikir dengan penampilanmu yang seperti ini kau pantas mendampingi anakku? Alina, sadarlah di mana posisimu. Kau hanya akan mempermalukan kami. Para tamu yang datang itu bukan orang sembarangan. Mereka semua dari kalangan atas. Apa yang akan mereka katakan jika melihat menantu keluarga Wijoyo berpakaian kampungan sepertimu? Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti tamparan. Keluarga Wijoyo. Nama keluarga Mas Bagas yang selalu ia agung-agungkan. Nama yang terasa begitu berat untuk kusandang. Aku punya gaun yang bagus, Bu. Yang Mas Bagas belikan bulan lalu. Aku mencoba membela diri, suaraku bergetar. Gaun murahan dari butik pinggir jalan itu kau sebut bagus. Ia kembali mencibir. Dengar, Alina, lebih baik kau di rumah saja. Bersihkan rumah, masak, atau lakukan apapun yang biasa dilakukan oleh orang sepertimu. Jangan pernah bermimpi untuk bisa masuk ke dalam dunia kami. Hatiku mencelos. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremasnya hingga hancur. Aku menunduk, menatap ujung jemari kakiku yang dingin di lantai marmer. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Melawan hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Diam adalah satu-satunya perisai yang kumiliki. Saat itulah Mas Bagas masuk ke kamar. Ia baru selesai mandi. Rambutnya yang basah masih meneteskan air. Ia melihatku yang tertunduk dan ibunya yang berdiri dengan angkuh. Sejenak, aku melihat keraguan di matanya. Sejenak, aku berharap ia akan membelaku. Ada apa ini, Bu? Tanyanya. Suaranya terdengar lelah. Ibu hanya memberitahu istrimu ini agar tidak usah ikut ke acara. Kau tahu sendiri kan, Gas. Dia hanya akan membuat kita malu. Jawab Ibu Risma enteng, seolah sedang membicarakan cuaca. Mas Bagas menatapku. Tatapannya bukan lagi tatapan ragu, melainkan tatapan jengkel. Seolah-olah keberadaanku di sana adalah sebuah masalah yang harus segera ia selesaikan.
Harapan kecil di hatiku padam seketika. Seperti lilin yang ditiup angin. Alina, ibu benar. Katanya dengan suara datar. Kau di rumah saja. Acaranya akan sangat formal. Kau mungkin tidak akan nyaman. Aku mengangkat kepalaku. Menatapnya tidak percaya. Tidak nyaman? Mas, ini hari peresmian perusahaanmu. Impianmu. Bagaimana mungkin aku tidak ingin ada di sana? Aku ingin melihatmu. Mendukungmu. Dukunganmu tidak dibutuhkan di sana. Bentak Ibu Risma sebelum Mas Bagas sempat menjawab. Dukungan terbaik darimu adalah dengan tidak menampakkan wajahmu. Air mataku mulai menggenang. Aku berusaha menahannya. Aku tidak mau terlihat lemah di hadapan mereka. Tapi aku istrimu, Mas. Bisikku. Suaraku nyaris hilang. Justru karena kau istriku, kau harus mengerti. Balas Mas Bagas. Nadanya mulai meninggi. Ia berjalan mendekat. Mengambil kemeja yang sudah kusiapkan. Ini bukan acara keluarga di kampung. Ini bisnis. Penampilan itu nomor 1. Kau mengerti tidak? Jadi maksudmu penampilanku memalukan? Tanyaku. Rasa sakit membuat suaraku menjadi sedikit lebih keras. Aku tidak bilang begitu. Tapi itu yang Mas maksud, kan? Itu yang Ibu katakan dari tadi. Aku tidak bisa menahannya lagi. Air mata mulai mengalir di pipiku. Selama ini aku mencoba, Mas. Aku mencoba menjadi seperti yang kalian inginkan. Tapi sepertinya tidak pernah cukup. Di mata kalian, aku akan selalu jadi gadis desa yang tidak pantas, kan? Sudah cukup. Mas Bagas membentak. Wajahnya memerah karena marah. Jangan mulai drama pagi-pagi begini. Kau merusak suasana hatiku. Aku hanya ingin ikut. Mas. Itu saja. Isaku. Aku janji tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Aku hanya akan duduk diam di pojok. Permohonanku sepertinya hanya membuat amarahnya semakin memuncak. Ia melemparkan kemeja itu kembali ke tempat tidur dengan kasar. Ibu Risma tersenyum puas di belakangnya. Kau ini benar-benar tidak bisa diberitahu, ya? Desis Mas Bagas. Matanya menatapku dengan kilat amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kau mau ikut? Baik, ikut aku. Tanpa peringatan, ia mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku meringis kesakitan. Ia menarikku keluar dari kamar, menyusuri lorong rumah yang terasa dingin dan panjang. Ibu Risma mengikuti di belakang kami. Langkah kakinya terdengar anggun di lantai marmer. Mas, sakit, lepasin. Rintihku sambil mencoba melepaskan tanganku, tapi tenaganya jauh lebih besar. Ia tidak menjawab. Ia terus menarikku. Melewati ruang tamu yang megah, dapur yang bersih mengkilap, hingga ke pintu belakang. Ia membawaku ke halaman belakang yang ditumbuhi rumput liar, menuju sebuah bangunan kecil yang terbuat dari kayu, terpisah dari rumah utama. Gudang tua yang sudah lama tidak terpakai. Tempat menyimpan barang-barang rongsokan dan kenangan yang tak diinginkan. Ia mendorong pintu kayu yang berderit itu hingga terbuka, menampakkan kegelapan dan bau apek di dalamnya. Mas, mau apa kau bawa aku ke sini? Tanyaku dengan panik. Ia tidak menjawab. Ia mendorongku masuk ke dalam gudang dengan kasar. Aku tersungkur di lantai yang berdebu. Lututku terbentur sesuatu yang keras. Sebelum aku sempat bangkit, ia sudah berada di luar. Pintu gudang ditutup. Suara deritnya terdengar memilukan. Aku mendengar suara grendel besi yang digeser, mengunci pintu dari luar. Duniaku menjadi gelap total. Mas! Mas Bagas! Buka pintunya! Teriakku sambil menggedor-gedor pintu kayu itu dengan kedua tanganku. Dari luar, aku mendengar suaranya yang dingin dan penuh amarah. Suara yang akan terus terngiang di telingaku selamanya. Diam saja kau di sini. Jangan membuat malu keluarga kami. Setelah itu, yang terdengar hanyalah suara langkah kakinya dan langkah kaki ibunya yang menjauh, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan. Aku terus menggedor pintu, berteriak memanggil namanya hingga suaraku serak dan tanganku terasa perih. Tapi tidak ada jawaban. Mereka benar-benar pergi. Mereka mengunciku di sini. Di hari terpenting suamiku, aku dikurung di dalam gudang seperti seekor binatang, hanya karena mereka menganggapku sebuah aib. Tangisku pecah. Bukan lagi isakan tertahan, melainkan raungan keputusasaan yang tertelan oleh dinding-dinding kayu yang lapuk. Kegelapan di dalam gudang terasa pekat dan menyesakan.
Satu-satunya cahaya hanyalah seberkas sinar matahari tipis yang menyusup melalui celah di antara papan-papan kayu dinding. Debu-debu beterbangan di dalam berkas cahaya itu, menari-nari seperti arwah yang kebingungan. Bau apek dari kayu lapuk dan barang-barang tua menusuk hidungku, membuatku mual. Aku terduduk di lantai yang dingin dan kotor, memeluk lututku erat-erat. Tangisku sudah berhenti, menyisakan jejak basah di pipiku yang kini mulai terasa kaku karena debu yang menempel. Tenggorokanku kering dan sakit karena berteriak. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa sakit yang merobek-robek hatiku. Ini adalah titik terendah dalam hidupku. Lebih rendah daripada saat aku harus putus sekolah untuk membantu orang tuaku di sawah. Lebih rendah daripada saat aku dihina oleh tetangga karena dianggap perawan tua. Dikhianati oleh suami sendiri, orang yang seharusnya melindungiku, terasa seperti dicabut nyawa secara perlahan. Pikiranku melayang kembali ke masa lalu, mencari-cari di mana letak kesalahanku. Aku bertemu Mas Bagas saat ia sedang melakukan proyek penelitian di desaku. Saat itu, ia terlihat berbeda. Ia sopan, ramah, dan tidak pernah memandangku sebelah mata. Ia bilang ia jatuh cinta pada kesederhanaanku. Ia bilang ia lelah dengan kepura-puraan orang-orang kota. Ia berjanji akan membawaku ke dunianya dan menjagaku selamanya. Aku percaya padanya. Aku percaya pada setiap kata manis yang keluar dari bibirnya. Orang tuaku, dengan segala kepolosan mereka, juga percaya. Mereka mengira aku akan hidup bahagia, diangkat derajatnya oleh seorang pangeran dari kota. Mereka tidak tahu bahwa pangeran itu akan memasukkanku ke dalam kurungan. Pernikahan kami awalnya terasa seperti mimpi. Rumah besar, mobil mewah, pakaian bagus. Tapi perlahan, mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Ibu Risma tidak pernah menyukaiku sejak awal. Baginya, aku adalah noda pada reputasi keluarga Wijoyo yang sempurna. Ia selalu menemukan cara untuk merendahkanku, baik melalui kata-kata sinis maupun tatapan menghina. Dan Mas Bagas? Ia berubah. Atau mungkin, ia hanya menunjukkan sifat aslinya. Pria lembut yang kukenal di desa menghilang, digantikan oleh seorang anak laki-laki yang penakut di hadapan ibunya dan seorang suami yang dingin di hadapanku. Ia lebih memilih menyenangkan hati ibunya daripada membela istrinya. Ia lebih peduli pada citra keluarganya daripada perasaanku. Dari dalam gudang, aku bisa mendengar suara sayup-sayup yang terbawa angin. Suara musik yang lembut, disusul oleh suara seorang pembawa acara yang terdengar bersemangat. Acara peresmian itu sudah dimulai. Di luar sana, suamiku mungkin sedang berdiri di atas panggung, tersenyum bangga, menerima ucapan selamat dari para kolega bisnisnya. Sementara aku, istrinya, mendekam di sini, di tempat yang kotor dan terbuang. Ironis, aku merasa seperti karakter dalam dongeng yang salah. Aku bukan Cinderella yang akhirnya ditemukan oleh pangeran. Aku adalah Cinderella yang setelah menikah dengan pangeran, malah dikunci di gudang oleh sang pangeran dan Ibu Suri. Aku mencoba berdiri, kakiku terasa kaku. Aku meraba-raba sekelilingku, mencari pegangan. Tanganku menyentuh tumpukan koran tua, sebuah kursi kayu yang salah satu kakinya patah, dan jaring laba-laba yang tebal. Aku berjalan perlahan menuju celah di dinding, tempat di mana cahaya masuk. Aku mengintip keluar. Dari sini aku bisa melihat sudut halaman belakang dan sebagian kecil dari tenda putih besar yang didirikan di halaman depan. Aku bisa melihat lalu lalang para pelayan yang membawa nampan berisi minuman. Aku bisa melihat kilauan gaun para tamu wanita dan jas mahal para tamu pria. Dunia yang begitu gemerlap, namun terasa begitu jauh. Dunia yang tidak akan pernah menerimaku. Aku kembali duduk di lantai, bersandar pada dinding yang reot. Rasa putus asa mulai berganti menjadi kemarahan. Kemarahan pada diriku sendiri karena begitu bodoh. Kemarahan pada Mas Bagas karena mengingkari janjinya. Kemarahan pada Ibu Risma karena kekejamannya. Untuk apa aku bertahan selama ini? Untuk cinta yang ternyata palsu? Untuk status sosial yang tidak pernah benar-benar kumiliki? Aku memejamkan mata, mencoba menghapus bayangan wajah Mas Bagas dan ibunya dari benakku. Aku tidak mau menangis lagi. Mereka tidak pantas mendapatkan air mataku. Di tengah keheningan dan kekacauan batinku, sebuah suara baru terdengar. Suara yang berbeda dari suara musik atau obrolan para tamu. Ini adalah suara deru mesin mobil. Bukan satu, tapi banyak. Suaranya berat, halus, dan berwibawa. Bukan seperti suara mobil tamu biasa yang datang satu persatu.
Rombongan ini datang bersamaan, seolah dalam satu iring-iringan. Aku kembali mengintip melalui celah. Aku tidak bisa melihat gerbang depan, tapi aku bisa merasakan getaran di tanah saat mobil-mobil itu berhenti. Musik dari acara peresmian sempat terhenti sejenak, digantikan oleh bisik-bisik penasaran dari para tamu. Bahkan dari kejauhan, aku bisa merasakan aura kekuasaan yang dibawa oleh rombongan mobil itu. Siapa mereka? Tamu penting macam apa yang bisa membuat acara sebesar ini terdiam? Sekitar 10 menit telah berlalu sejak Mas Bagas mengunciku. 10 menit yang terasa seperti selamanya. 10 menit yang mengubah segalanya dalam hatiku. Dan kini, kedatangan rombongan misterius itu seolah menjadi pertanda. Pertanda bahwa kegelapan di dalam gudang ini mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Aku tidak tahu siapa yang datang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi untuk pertama kalinya sejak pintu ini ditutup, secercah perasaan aneh muncul di hatiku. Bukan lagi harapan kosong pada suamiku, melainkan sebuah firasat. Firasat bahwa drama yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan menjadi satu-satunya orang yang menangis. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Aku menunggu. Di dalam kegelapan, di luar gudang, di bawah langit sore yang cerah, pesta itu sedang mencapai puncaknya. Bagas berdiri di samping ibunya, Risma, di dekat panggung kecil yang telah disiapkan. Segelas sampahnya tergenggam di tangannya yang sedikit berkeringat. Ia tersenyum lebar, senyum yang telah ia latih berulang kali di depan cermin. Ia menyapa para tamu, para pengusaha dan pejabat yang namanya selama ini hanya ia baca di majalah bisnis. Hari ini, mereka datang untuknya, untuk Bagas Corp. Risma, di sisinya, tampak seperti ratu. Gaun merah marunnya berkilauan di bawah cahaya matahari. Ia tertawa anggun, menyibakkan rambutnya dengan gerakan yang terlihat alami namun penuh perhitungan. Setiap orang penting yang lewat akan ia sapa dengan hangat, tak lupa menyelipkan nama anaknya dan nama perusahaan baru mereka dalam setiap obrolan. Inilah dunia yang ia impikan. Dunia di mana nama keluarganya disebut dengan hormat, di mana kekayaan dan status menjadi segalanya. Lihat, Gas, bisik Risma di sela-sela senyumnya. Matanya berbinar penuh kemenangan. Semua orang datang. Rencanamu berhasil. Setelah ini, keluarga Wijoyo akan menjadi pemain besar. Bagas mengangguk. Hatinya membengkak karena bangga. Ia merasa seperti raja. Semua pengorbanan, semua kerja keras, semua pinjaman besar yang ia ambil, semuanya terbayar lunas hari ini. Ia melirik ke arah rumah, ke arah gudang tua di belakang. Sebersit pikiran tentang Alina melintas di benaknya. Namun segera ia tepis. Alina adalah masalah kecil. Gangguan yang sudah ia bereskan. Ia tidak akan membiarkan apapun, atau siapapun, merusak hari kemenangannya. Suasana sedang sangat meriah ketika sebuah keheningan yang aneh mulai merayap. Awalnya pelan, hanya berupa bisik-bisik di dekat gerbang masuk. Kemudian, bisik-bisik itu menjadi lebih keras, menyebar seperti gelombang ke seluruh penjuru taman. Musik yang mengalun dari pengeras suara perlahan-lahan mengecil, seolah sang operator musik pun ikut penasaran. Bagas dan Risma saling berpandangan, tidak mengerti. Mereka menoleh ke arah gerbang. Di sanalah penyebab kekagetan itu. 5 mobil sedan hitam yang identik, panjang dan berkilauan, berhenti dalam formasi yang sempurna di depan pintu masuk. Mobil-mobil itu bukan merek biasa yang sering dilihat di jalanan. Itu Rolls-Royce. Setiap mobilnya memancarkan aura kemewahan dan kekuasaan yang membuat mobil-mobil para tamu lain terlihat seperti mainan anak-anak. Para petugas valet yang tadinya sibuk, kini berdiri kaku, tidak berani mendekat. Suasana pesta yang tadinya riuh rendah kini menjadi hening. Semua mata tertuju pada iring-iringan mobil mewah itu. Siapa? Siapa tamu agung yang datang dengan pengawalan semacam ini? Pintu mobil yang berada paling depan terbuka. Bukan dibuka dari dalam, melainkan oleh seorang pria tegap berjas hitam yang turun dari mobil kedua. Pria itu membukakan pintu dengan sikap hormat yang sempurna. Lalu, sesosok figur melangkah keluar. Seorang pria tua, mungkin berusia 70-an. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, namun disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap yang dijahit dengan sangat pas di badannya. Ia tidak tinggi, namun postur tubuhnya tegap. Langkahnya mantap saat kakinya yang berbalut sepatu kulit mahal menginjak tanah.
Tapi yang paling mengintimidasi adalah auranya. Matanya yang tajam di balik kacamata berbingkai tipis menatap lurus ke depan, seolah bisa menembus apa saja. Ada aura kekuasaan yang tak terbantahkan menguar dari dirinya, membuat semua orang yang melihatnya merasa kecil. Di belakangnya, dari mobil-mobil lain, turun beberapa pria dan wanita berpenampilan profesional, serta beberapa pengawal berbadan tegap yang segera membentuk formasi di sekeliling pria tua itu. Risma menyikut lengan Bagas. "Siapa itu?" bisiknya. Matanya tak lepas dari sosok pria tua itu. "Aku tidak pernah melihatnya. Apa kau mengundangnya?" Bagas menggeleng pelan, mulutnya sedikit terbuka. Ia merasa seperti pernah melihat wajah itu, mungkin di sampul majalah Forbes atau berita ekonomi di televisi. Tapi ia tidak yakin. Yang jelas, orang ini bukanlah orang sembarangan. Beberapa tamu di kerumunan mulai berbisik heboh. Nama itu pun sampai ke telinga Bagas. Itu Tuan Wijoyo Suryoatmojo, pemilik Wijoyo Group. Benar. Apa yang beliau lakukan di sini? Jantung Bagas rasa berhenti berdetak. Tuan Wijoyo Suryoatmojo, sang legenda bisnis, konglomerat raksasa yang kerajaannya menggurita di berbagai sektor, dari pertambangan hingga properti. Orang yang bahkan untuk membuat janji temu dengannya saja butuh waktu berbulan-bulan. Dan sekarang, ia berdiri di halaman depan acaranya. Rasa gugup dan euforia bercampur aduk dalam diri Bagas. Ini adalah sebuah kesempatan. Jika ia bisa mendapat perhatian dari orang sebesar Tuan Wijoyo, perusahaannya bisa melesat seperti roket. Dengan cepat, ia merapikan jasnya dan melangkah maju, menarik ibunya untuk ikut serta. Risma, yang juga menyadari siapa tamu mereka, segera memasang senyumnya yang paling manis dan menawan. "Selamat datang, Tuan Wijoyo. Sebuah kehormatan yang tak terkira atas kedatangan Anda di acara kami," sapa Bagas dengan suara yang ia usahakan terdengar tenang, sambil mengulurkan tangannya. Tuan Wijoyo berhenti melangkah. Ia menatap Bagas, lalu menatap uluran tangannya, namun tidak menyambutnya. Tatapan matanya dingin, tanpa emosi. Ia seolah tidak melihat Bagas sebagai seorang tuan rumah, melainkan sebagai sebuah objek yang tidak penting. Risma, melihat situasi yang canggung itu, segera mencoba mengambil alih. "Perkenalkan, Tuan, saya Risma Wijoyo, dan ini putra saya, Bagas. Kami adalah penyelenggara acara ini. Kami tidak menyangka akan mendapat kehormatan sebesar ini." Pria tua itu akhirnya membuka mulutnya. Suaranya berat, dalam, dan terdengar sangat berkuasa. Kata-kata yang keluar darinya bukanlah basa-basi seperti yang mereka harapkan. "Saya tidak datang untuk acara kalian," katanya singkat. Bagas dan Risma tertegun. Senyum di wajah mereka membeku. Tuan Wijoyo memandang berkeliling. Tatapannya menyapu kerumunan tamu yang kini terdiam seribu bahasa, menyaksikan drama yang terjadi di depan mereka. Lalu, matanya kembali tertuju pada Bagas dan Risma. Tatapannya semakin tajam, semakin dingin. Ia mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan sederhana yang langsung menghancurkan seluruh euforia dan kebanggaan yang baru saja mereka rasakan. Pertanyaan yang membuat darah di tubuh mereka seolah berhenti mengalir. "Di mana cucu saya, Alina?" Dunia seolah berhenti berputar. Suara jangkrik di taman pun terdengar lebih keras dari detak jantung Bagas yang serasa melompat ke tenggorokannya. "Alina? Cucu Tuan Wijoyo Suryoatmojo? Bagaimana bisa?" Pikiran Bagas berkecamuk. Ia mencoba menghubungkan titik-titik yang tidak masuk akal itu. Alina, gadis desa yatim piatu yang ia nikahi. Alina, wanita sederhana yang dianggap beban oleh ibunya. Alina, yang saat ini sedang dikurung di gudang belakang. Bagaimana mungkin ia adalah cucu dari salah satu orang terkaya dan paling berkuasa di negeri ini? Tidak mungkin. Ini pasti sebuah kesalahan. Atau mungkin ada orang lain bernama Alina yang dimaksud oleh Tuan Wijoyo. Senyum di wajah Risma luntur seketika, digantikan oleh ekspresi bingung dan panik yang coba ia sembunyikan. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan. "Ah, Tuan Wijoyo sepertinya salah orang," katanya dengan suara gemetar yang ia coba samarkan. "Alina, maksud Tuan, istri putra saya? Tentu saja kami kenal. Tapi sepertinya ada kesalahpahaman. Alina berasal dari keluarga yang sangat sederhana, Tuan. Tidak mungkin dia." "Saya tidak bertanya tentang asal-usulnya," potong Tuan Wijoyo,
Nadanya menusuk dan tidak memberi ruang untuk perdebatan. Saya bertanya, di mana dia sekarang? Keringat dingin mulai membasahi dahi Bagas. Semua mata kini tertuju padanya. Para tamu yang tadinya mengaguminya, kini menatapnya dengan tatapan penuh tanya dan curiga. Ia harus mengatakan sesuatu. Sesuatu yang bisa menyelamatkan situasi ini. Alina, dia. Bagas menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Dia sedang tidak enak badan. Tuan. Tiba-tiba demam tadi pagi. Sekarang sedang beristirahat di dalam kamar. Itu adalah kebohongan pertama yang terlintas di kepalanya. Kebohongan yang terdengar masuk akal. Risma segera menimpali. Mencoba mendukung cerita anaknya. Betul sekali, Tuan. Kami sudah melarangnya untuk istirahat saja. Tapi dia bersikeras ingin ikut. Kasihan sekali. Mungkin karena terlalu bersemangat mempersiapkan acara ini. Kami sangat menyesal dia tidak bisa menyambut Anda secara langsung. Risma bahkan menambahkan sedikit drama dengan memasang raut wajah sedih. Ia adalah seorang aktris yang ulung dalam sandiwara sosial. Ia yakin kebohongan mereka akan berhasil. Namun, Tuan Wijoyo tidak menunjukkan reaksi apapun. Wajahnya tetap datar seperti batu. Ia hanya menatap mereka berdua, seolah sedang menilai kualitas kebohongan mereka. Keheningan yang mencekam itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti 1 jam. Kemudian, pria tua itu memberi isyarat kecil dengan dagunya kepada salah satu ajudan yang berdiri di belakangnya. Ajudan itu, seorang pria muda yang berpenampilan efisien, segera melangkah maju sambil membawa sebuah tablet tipis. Mohon maaf mengganggu, Tuan Wijoyo, kata ajudan itu dengan suara yang jelas dan profesional, sama sekali tidak terpengaruh oleh ketegangan di sekitarnya. Ia mengetuk layar tablet itu beberapa kali. Sebuah peta digital muncul di layar, dengan sebuah titik merah yang berkedip-kedip. Sesuai instruksi Anda untuk selalu memantau keamanan Nona Alina, lanjut ajudan itu. Kami telah memasang pelacak GPS mikro pada liontin kalung yang Anda berikan padanya sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu. Jantung Bagas serasa diremas. Liontin. Ia ingat liontin kecil berbentuk bunga yang tiba-tiba dipakai Alina sebulan yang lalu. Alina bilang itu hadiah dari seorang teman lama. Ia tidak pernah berpikir macam-macam tentang benda itu. Ajudan itu mengangkat tabletnya, menunjukkan layarnya pada Tuan Wijoyo, namun posisinya cukup tinggi sehingga semua orang di sekitar bisa melihatnya dengan jelas. Menurut data GPS terakhir yang diterima 5 menit yang lalu, posisi Nona Alina sangat stabil. Sinyalnya kuat, kata ajudan itu. Lalu ia mengarahkan jarinya ke titik merah di peta. Dan lokasinya bukan di dalam rumah utama. Titik itu menunjukkan Nona Alina berada di properti ini, tapi di sebuah bangunan kecil terpisah di halaman belakang. Ajudan itu menurunkan tabletnya dan menatap lurus ke depan, ke arah gudang tua yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon. Tatapannya seolah menembus pandangan, langsung menunjuk ke lokasi yang tepat. Di sana, katanya singkat. Seluruh kebohongan yang baru saja mereka rangkai hancur berkeping-keping dalam sekejap. Wajah Risma menjadi pucat pasi, seperti mayat. Ia menatap Bagas dengan mata melotot, seolah meminta pertolongan yang ia tahu tidak akan datang. Bagas sendiri merasa kakinya lemas, seolah seluruh tulangnya berubah menjadi jeli. Mereka tertangkap basah. Amarah yang mengerikan mulai terpancar dari wajah Tuan Wijoyo. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang dingin membeku. Matanya yang tadi hanya tajam, kini berkilat seperti bilah es. Ia menatap Bagas dan Risma secara bergantian, tatapan yang seolah menguliti mereka hidup-hidup. Jadi, desisnya. Suaranya rendah namun penuh dengan ancaman yang mematikan. Cucu saya sedang beristirahat di gudang. Tidak ada yang berani menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab. Tanpa menunggu jawaban, Tuan Wijoyo berbalik dan mulai berjalan. Bukan ke arah rumah, tapi lurus menuju ke arah yang ditunjuk oleh ajudannya. Lurus menuju gudang tempat Alina dikurung. Langkahnya cepat dan mantap, didorong oleh amarah yang tertahan. Para pengawalnya segera bergerak, membuka jalan untuknya. Para ajudannya mengikuti di belakang seperti bayangan. Para tamu undangan yang menyaksikan semua itu terperangah. Mereka saling berbisik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Pesta peresmian yang megah itu kini berubah menjadi panggung sebuah drama keluarga yang memalukan. Bagas dan Risma, setelah pulih dari keterkejutan sesaat, segera berlari tergopoh-gopoh menyusul Tuan Wijoyo. Tuan Wijoyo, tunggu! Seru Bagas panik.
Ini salah paham. Biar saya jelaskan. Risma juga mencoba menghentikannya. Tuan, di sana tidak ada apa-apa. Itu hanya gudang tua yang kotor. Tidak mungkin Alina ada di sana. Tapi Tuan Wijoyo tidak berhenti. Ia tidak menoleh. Ia mengabaikan mereka seolah mereka hanyalah nyamuk yang berdengung di telinganya. Di dalam gudang, Alina mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Bukan hanya satu atau dua pasang, tapi banyak. Ia juga mendengar suara suaminya dan ibu mertuanya yang terdengar panik dan putus asa. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang terjadi? Rombongan itu akhirnya berhenti tepat di depan pintu gudang. Bagas mencoba untuk terakhir kalinya. Berdiri di depan pintu, merentangkan tangannya seolah bisa menahan kekuatan badai yang datang. Tuan, saya mohon, jangan, ini masalah keluarga kami. Tuan Wijoyo berhenti tepat di depannya. Ia menatap Bagas dengan tatapan paling dingin yang pernah Bagas lihat seumur hidupnya. Tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan kemurkaan. Minggir, perintahnya dengan satu kata. Lalu, ia menoleh ke salah satu pengawalnya yang berbadan paling besar. Ia tidak perlu berkata banyak. Ia hanya memberi isyarat dengan kepalanya ke arah pintu gudang yang tergrendel. Buka pintunya. Perintah itu singkat, dingin, dan mutlak. Buka pintunya. Pengawal berbadan besar itu tidak ragu sedetik pun. Ia melangkah maju, mendorong Bagas ke samping dengan mudah, seolah menyingkirkan ranting kering. Bagas terhuyung dan nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada lengan ibunya. Grendel besi yang mengunci pintu gudang itu tampak kokoh. Namun di tangan sang pengawal, benda itu tak lebih dari mainan. Dengan satu tarikan kuat yang merobek kayu di sekitarnya, grendel itu lepas. Lalu, dengan satu dorongan bahu, pintu kayu yang lapuk itu didobrak terbuka. Suara derak kayu yang patah terdengar memekakan telinga. Pintu itu terayun ke dalam dengan keras, membentur dinding, dan melepaskan awan debu yang tebal. Cahaya sore yang keemasan seketika menerobos masuk ke dalam kegelapan gudang, menyilaukan mata semua orang yang berdiri di luar. Untuk sesaat, yang terlihat hanyalah siluet. Siluet sesosok tubuh yang terduduk di lantai, meringkuk di sudut terjauh dari pintu. Debu beterbangan di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti penampakan yang rapuh. Dari dalam kegelapan, aku terkesiap. Cahaya yang tiba-tiba masuk terasa seperti ribuan jarum yang menusuk mataku. Aku mengangkat tangan untuk melindungi wajahku, mencoba menyesuaikan penglihatan. Aku mendengar suara-suara panik di luar, suara Mas Bagas dan Ibu Risma. Tapi ada satu kehadiran lain yang membuat semua suara itu terdengar seperti dengungan latar belakang. Sebuah kehadiran yang terasa familiar, aman, dan kuat. Saat mataku mulai bisa melihat dengan jelas, aku melihatnya. Sesosok pria tua berdiri di ambang pintu, tubuhnya yang tegap membelakangi cahaya. Di belakangnya, berdiri orang-orang berjas hitam. Tapi aku hanya fokus pada satu orang itu. Pada wajahnya yang penuh kerutan, pada rambutnya yang putih bersih, pada matanya yang kini menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kugambarkan. Campuran antara rasa sakit, amarah, dan kelegaan yang luar biasa. Kakek. Suaraku keluar sebagai bisikan serak, nyaris tak terdengar. Tapi ia mendengarnya. Tuan Wijoyo, kakekku, melangkah masuk ke dalam gudang. Ia tidak peduli pada debu yang langsung menempel di sepatu kulitnya yang mengkilap. Ia tidak peduli pada bau apek yang menyesakkan. Ia berjalan lurus ke arahku. Setiap langkahnya terasa berat, seolah membawa beban amarah seluruh dunia. Di belakangnya, aku bisa melihat wajah Bagas dan Risma. Mereka membeku di tempat. Wajah mereka pucat seperti kertas. Mata Risma terbelalak ngeri, sementara mulut Bagas terbuka tanpa suara. Mereka menatapku, lalu menatap kakekku, seolah baru saja melihat hantu. Kakek berlutut di depanku. Lantai yang kotor tidak menjadi masalah baginya. Ia mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar, menyentuh pipiku yang kotor oleh debu dan jejak air mata. Sentuhannya hangat, kontras dengan udara dingin di dalam gudang. Alina, cucuku. Suaranya yang biasanya tegas dan berwibawa, kini bergetar karena emosi yang tertahan. Apa yang mereka lakukan padamu, sayang? Saat itulah pertahananku runtuh. Air mata yang sudah kering, kini mengalir lagi. Bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata kelegaan. Aku tidak sendirian lagi. Aku ditemukan. Aku melemparkan diriku ke dalam pelukannya,
membenamkan wajahku di jas mahalnya. Aku menangis sesenggukan, melepaskan semua rasa sakit, penghinaan, dan ketakutan yang telah kupendam selama berjam-jam, selama berbulan-bulan. Kakek memelukku erat, mengelus punggungku dengan lembut. Sudah, kakek di sini sekarang, bisiknya di telingaku. Tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu. Kakek janji. Ia membiarkanku menangis selama beberapa saat. Kemudian, dengan sangat perlahan, ia membantuku berdiri. Kakiku terasa lemas dan gemetar. Ia melihat penampilanku dari atas ke bawah. Daster batik yang lusuh, rambut yang acak-acakan, wajah dan tangan yang kotor. Matanya yang tadi dipenuhi kelembutan saat menatapku, kini kembali mengeras saat ia menoleh ke arah pintu, ke arah Bagas dan Risma yang masih berdiri mematung. Tanpa berkata apa-apa, kakek melepas jas abu-abu mahalnya. Jas yang mungkin harganya lebih mahal dari seluruh isi lemari pakaianku. Ia menyelimutkannya ke bahuku, menutupi dasterku yang kotor. Jas itu terasa berat dan hangat, dan beraroma parfum maskulin yang mewah. Itu adalah sebuah jubah pelindung. Sebuah pernyataan. Ia sedang menyatakan pada seluruh dunia bahwa aku adalah miliknya, dan siapapun yang menyentuhku akan berhadapan dengannya. Ayo, kita keluar dari tempat ini, katanya lembut padaku. Ia memapahku berjalan keluar dari gudang. Saat kami melangkah melewati ambang pintu, kembali ke dalam cahaya, semua orang yang berkumpul di sana menatap kami. Para tamu undangan, para pelayan, semuanya terdiam. Mereka melihatku, gadis kotor yang keluar dari gudang, terbungkus dalam jas sang konglomerat Wijoyo Suryo Atmojo. Aku mengangkat kepalaku. Aku tidak lagi merasa malu. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Diselimuti oleh kehadiran kakekku, aku merasa martabatku kembali. Aku menatap lurus ke depan, melewati kerumunan, dan mataku bertemu dengan mata Bagas. Di matanya, aku melihat ketakutan. Ketakutan yang murni dan total. Pria yang beberapa jam lalu dengan angkuh mengunciku di gudang, kini menatapku seolah aku adalah algojo yang akan menentukan nasibnya. Di sebelahnya, Risma gemetar hebat. Senyum angkuh yang selalu menghiasi wajahnya telah lenyap, digantikan oleh topeng horor. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menatap mereka. Tatapanku dingin dan kosong. Di saat itu, semua sisa cinta atau harapan yang pernah kumiliki untuk suamiku mati sepenuhnya. Yang ada hanyalah kehampaan. Ia bukan lagi suamiku. Ia hanyalah orang asing yang telah melakukan kejahatan keji padaku. Bawa mereka. Perintah kakekku dengan suara rendah kepada salah satu pengawalnya, sambil menunjuk Bagas dan Risma dengan dagunya. Dua orang pengawal segera bergerak, berdiri di sisi kanan dan kiri Bagas dan Risma. Mereka tidak menyentuhnya, tapi kehadiran mereka yang mengintimidasi sudah cukup untuk membuat pasangan ibu dan anak itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Rombongan kami mulai berjalan kembali menuju area pesta. Ini adalah perjalanan yang sangat berbeda dari saat aku diseret ke gudang tadi. Kali ini, aku berjalan dengan kepala tegak. Kakekku memegang lenganku dengan erat, melindungiku. Para ajudan dan pengawal membentuk formasi di sekeliling kami. Kerumunan tamu yang penasaran membuka jalan untuk kami, seperti air laut yang terbelah. Bisik-bisik terdengar di mana-mana, tapi tidak ada yang berani berbicara dengan suara keras. Kami berjalan melewati taman yang indah, melewati meja-meja yang penuh dengan makanan mewah, kembali ke pusat acara. Kembali ke panggung kecil tempat Bagas seharusnya menyampaikan pidato kemenangannya. Tapi kini, panggung itu akan menjadi panggung yang berbeda. Bukan panggung kemenangan, melainkan panggung penghakiman. Panggung itu terasa begitu jauh. Setiap langkah mendekatinya terasa seperti sebuah hitungan mundur. Bagas dan Risma, yang digiring beberapa langkah di belakang kami, berjalan seperti terpidana mati menuju tiang gantungan. Wajah mereka sudah kehilangan semua warna. Impian mereka yang setinggi langit kini runtuh menimpa mereka dalam bentuk rasa malu yang tak terhingga. Kakek tidak berhenti di depan panggung. Ia menaiki dua anak tangga kecil dan berdiri tepat di tengahnya, menarikku untuk berdiri di sisinya. Sang pembawa acara, yang sejak tadi hanya bisa melongo kebingungan, buru-buru menyingkir saat kakek menatapnya. Tanpa meminta izin, kakek mengambil mikrofon dari stand di depannya. Suara dengung kecil terdengar dari pengeras suara saat ia mengetes mikrofon itu dengan jarinya, membuat seluruh tamu yang masih berbisik-bisik langsung terdiam. Keheningan total menyelimuti taman itu. Semua orang, tanpa kecuali,
menatap ke arah panggung. Mereka tahu, apapun yang akan dikatakan oleh pria tua ini akan menjadi berita besar. Kakek menarik napas dalam-dalam. Saat ia berbicara, suaranya yang berat dan berwibawa menggema ke seluruh penjuru taman, terdengar jelas dan mantap. Selamat sore semuanya. Maaf telah mengganggu pesta kalian. Ia memulai. Nadanya tenang namun menyimpan kekuatan badai. Nama saya Wijoyo Suryoatmojo. Sebuah gumaman kolektif terdengar dari kerumunan saat ia mengkonfirmasi identitasnya. Meskipun banyak yang sudah tahu, mendengarnya langsung dari mulut sang legenda memberikan efek yang berbeda. Kakek mengangkat tangannya yang bebas, memberi isyarat padaku. Ia menatapku dengan sorot mata yang hangat, seolah memberiku kekuatan. Dan perkenalkan, lanjutnya, suaranya menjadi lebih lembut namun tetap tegas. Ini adalah Alina Wijoyo, cucu kesayangan saya. Satu-satunya pewaris utama dari seluruh kerajaan bisnis Wijoyo Group. Pernyataan itu seperti bom yang meledak di tengah keheningan. Mata para tamu terbelalak. Rahang mereka jatuh. Mereka menatapku, gadis berpenampilan kacau yang berdiri di atas panggung, lalu menatap Bagas dan Risma yang berdiri layu di bawah. Mereka akhirnya mengerti. Teka-teki itu terpecahkan. Gadis desa yang selama ini mereka dengar sebagai istri Bagas yang tidak sepadan, ternyata adalah seorang putri mahkota yang sedang menyamar. Risma terhuyung ke belakang, tubuhnya lemas. Jika tidak ditahan oleh pengawal di sampingnya, ia mungkin sudah jatuh pingsan. Bagas hanya menunduk, menatap tanah, seolah berharap tanah itu akan terbelah dan menelannya hidup-hidup. Seluruh hidupnya, seluruh ambisinya, didasarkan pada usahanya untuk diakui oleh kalangan atas. Dan sekarang, di hadapan seluruh kalangan atas yang berhasil ia kumpulkan, ia dipermalukan dengan cara yang paling telak. Tapi kakekku belum selesai. Itu baru pemanasan. Pukulan yang sesungguhnya baru akan ia daratkan. Ia mengalihkan pandangannya dari kerumunan, menatap langsung pada Bagas dengan tatapan menghina. Saya tahu banyak dari Anda yang datang ke sini untuk merayakan peresmian sebuah perusahaan baru bernama Bagas Corp, kata kakek. Suaranya kembali menjadi dingin dan tajam. Sebuah perusahaan yang dibangun atas nama ambisi dan kerja keras pemuda ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu ia melanjutkan. Tapi ada satu hal kecil yang mungkin Tuan Bagas lupa sampaikan kepada Anda semua. Perusahaan ini, kata kakek, menekankan setiap katanya, bisa berdiri bukan karena kehebatannya. Perusahaan ini bisa berdiri karena didanai oleh uang saya. Gelombang keterkejutan kedua, yang lebih besar dari yang pertama, menyapu kerumunan. Melalui salah satu anak perusahaan modal Ventura milik kami, saya secara pribadi menyetujui pendanaan sebesar 95% dari total modal awal perusahaan ini. Saya melakukannya secara diam-diam, melalui pihak ketiga, sebagai seorang silent partner. Kakek menatap berkeliling, memastikan semua orang mendengarkan dengan saksama. Dan kenapa saya melakukannya? Bukan karena saya melihat potensi bisnis yang luar biasa pada pemuda ini, lanjutnya dengan sinis. Saya melakukannya sebagai sebuah ujian. Saat cucu saya, Alina, memutuskan untuk menikah dengan pria ini dan meninggalkan kenyamanan hidupnya untuk hidup sederhana, saya ingin tahu. Saya ingin tahu apakah pria ini benar-benar mencintainya dengan tulus. Apakah ia akan menjaganya dan menghormatinya, bahkan saat ia berpikir Alina tidak punya apa-apa. Maka, saya berikan dia modal. Saya berikan dia kesempatan untuk membangun mimpinya. Saya ingin melihat, saat ia sudah merasa sukses, saat ia sudah merasa menjadi orang besar, bagaimana ia akan memperlakukan cucu saya, istrinya, yang telah menemaninya dari nol. Kakek mengarahkan jari telunjuknya, bukan pada Bagas, tapi pada gudang tua di belakang rumah. Dan hari ini, suaranya bergemuruh penuh amarah. Saya mendapatkan jawaban saya. Di hari peresmian perusahaannya, di puncak kesuksesannya, ia mengunci istrinya, cucu saya, di dalam gudang kotor itu. Hanya karena ia merasa malu dengan penampilan sederhananya. Amarah dan rasa jijik yang murni kini terlihat jelas di wajah para tamu. Mereka menatap Bagas dan Risma dengan pandangan mencela. Citra mereka hancur total, tidak bersisa. Ujiannya sudah selesai, kata kakek dengan nada final. Dan ia gagal total. Oleh karena itu, kakek mengumumkan dengan suara yang tidak bisa diganggu-gugat. Terhitung sejak detik ini, saya, Wijoyo Suryoatmojo, sebagai investor mayoritas,
menyatakan menarik seluruh dana investasi dari Bagas Corp. Tim legal saya akan segera mengambil alih semua aset perusahaan untuk menutupi kerugian. Perusahaan ini resmi bangkrut bahkan sebelum sempat beroperasi. Itulah akhir dari segalanya. Palu godam penghakiman telah dijatuhkan. Mimpi Bagas dan Risma tidak hanya hancur, tapi dilenyapkan dari muka bumi. Aku berdiri di samping kakekku, mendengarkan setiap kata. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kebahagiaan. Yang kurasakan hanyalah sebuah kelegaan yang dingin. Sebuah babak dalam hidupku telah ditutup dengan cara yang paling dramatis. Aku menatap Bagas untuk terakhir kalinya. Ia akhirnya mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang memerah dan penuh penyesalan. Tapi semuanya sudah terlambat. Jembatan di antara kami telah terbakar habis, menyisakan jurang yang tidak akan pernah bisa diseberangi lagi. Panggung itu kini terasa seperti tiang penghakiman. Pernyataan kakek menggantung di udara yang berat dan hening, disaksikan oleh ratusan pasang mata yang kini menatap Bagas dan Risma dengan campuran rasa jijik, kasihan, dan cemoh. Inilah masyarakat yang tadinya ingin mereka taklukkan, kini berbalik menjadi juri atas kejatuhan mereka. Waktu seolah berhenti. Bagas, yang sejak tadi hanya bisa menunduk, akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Ia tidak lagi peduli pada para tamu. Ia tidak lagi peduli pada Citra. Satu-satunya yang ada di kepalanya adalah Alina. Bukan karena cinta, melainkan karena Alina adalah satu-satunya tali penyelamat yang tersisa dari jurang kebangkrutan yang menganga di hadapannya. Dengan gerakan putus asa, ia menerobos maju, mengabaikan pengawal yang mencoba menahannya. Ia jatuh berlutut di kaki panggung, tepat di bawah tempatku berdiri. Wajahnya basah oleh air mata penyesalan yang terlambat. "Alina!" serunya. Suaranya parau dan pecah. "Alina, maafkan aku. Aku mohon, maafkan aku." Ia mencoba meraih kakiku, tapi kakek bergerak satu langkah di depanku, menghalangi. Tatapan kakek padanya sedingin es di kutub utara. "Aku salah, Alina. Aku tahu aku salah besar," isaknya. Kata-katanya tumpah ruah tak beraturan. "Aku hilaf. Aku di bawah tekanan. Ibu terus-menerus mempengaruhiku. Tapi di dalam hatiku, aku cinta padamu, Alina. Sungguh, aku mohon, katakan pada kakekmu untuk membatalkan semuanya. Kita bisa mulai dari awal lagi. Aku janji akan menjadi suami yang baik untukmu. Aku janji." Aku menatapnya dari atas panggung. Pria yang menangis dan memohon di bawah sana adalah orang yang sama dengan pria yang mendorongku ke dalam gudang. Air matanya, permohonannya, semua terasa seperti sebuah pertunjukan yang buruk. Hatiku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada sisa cinta, bahkan tidak ada amarah. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Ia telah membunuh semua perasaan yang pernah kumiliki untuknya. Aku melangkah maju sedikit, berdiri di samping kakekku. Aku menatap lurus ke mata Bagas. "Cinta?" Aku bertanya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, tenang, dan tanpa emosi. "Saat kau mendorongku ke gudang itu, apa kau melakukannya atas dasar cinta? Saat kau meneriakiku untuk diam agar tidak mempermalukan keluargamu, apa itu cinta?" Bagas menggelengkan kepalanya dengan panik. "Tidak, Alina. Aku tidak bermaksud begitu. Kau tahu apa yang kulihat di matamu tadi, Mas?" Lanjutku, mengabaikan dalihnya. "Aku melihat rasa malu. Kau malu mengakuiku sebagai istrimu. Dan sekarang, kau berlutut di sini bukan karena kau menyesal telah menyakitiku. Kau berlutut karena kau takut kehilangan semua yang telah kakekku berikan padamu." Aku berhenti sejenak, membiarkan kebenaran itu meresap ke dalam otaknya yang panik. "Cintamu hanya sebatas materi, Mas. Dan sekarang, seperti yang kau dengar, materimu sudah habis." Kata-kataku menjadi pukulan terakhir yang mematahkannya. Ia berhenti memohon, hanya menatapku dengan tatapan kosong yang kalah. Saat itulah Risma, yang sejak tadi hanya bisa gemetar, akhirnya meledak. Tapi ledakannya bukan ledakan penyesalan, melainkan kemarahan. Ia menunjuk ke arahku dengan jarinya yang gemetar. "Ini semua salahmu," pekiknya. Suaranya melengking dan histeris. "Kau perempuan sial, pembawa sial. Sejak kau datang ke dalam keluarga kami, semuanya jadi berantakan. Kau sengaja menyembunyikan identitasmu untuk menjebak kami, kan? Dasar ular."
Beberapa tamu terkesiap mendengar tuduhannya yang tidak masuk akal. Kakekku bahkan tidak perlu repot-repot menjawab. Ia hanya memberi isyarat kepada timnya. Seorang wanita parubaya yang sangat elegan dengan setelan bisnis berwarna hitam melangkah maju dari rombongan kakek. Ia adalah kepala tim legal Wijoyo Group. Ia berhenti di depan Bagas dan Risma, diikuti oleh dua asistennya yang membawa map tebal. "Selamat sore, Tuan Bagas, Nyonya Risma." Sapanya dengan nada profesional yang dingin. "Saya di sini mewakili kepentingan hukum dari klien kami, Bapak Wijoyo Suryoatmojo dan Nona Alina Wijoyo." Ia membuka salah satu map dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ini adalah surat pemberitahuan resmi mengenai penarikan seluruh dana investasi dari Wijoyo Group Capital. Efektif sejak saat ini, seluruh aset bergerak dan tidak bergerak atas nama perusahaan Bagas Corp dibekukan dan akan segera disita sebagai bagian dari proses likuidasi. Ia menyerahkan dokumen itu ke tangan Bagas yang terkulai lemas. "Selanjutnya," katanya, beralih ke map yang kedua. "Ini adalah surat panggilan hukum. Klien kami mengajukan gugatan perdata atas tuduhan penipuan dan penyalahgunaan dana investasi. Anda telah mempresentasikan perusahaan ini sebagai milik Anda sepenuhnya kepada publik dan calon mitra bisnis lainnya, yang merupakan sebuah pelanggaran serius terhadap perjanjian investasi kami." Dokumen kedua diserahkan kepada Bagas. Lalu, wanita itu menatapku sejenak dengan tatapan yang sedikit lebih lembut, sebelum kembali menatap Bagas dengan dingin. "Dan yang terakhir," katanya, mengeluarkan selembar dokumen dari map ketiga. "Atas nama Nona Alina Wijoyo, kami telah secara resmi mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama pagi ini, dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga secara psikis dan penelantaran. Ini adalah salinan surat gugatannya." Dokumen ketiga dan terakhir diletakkan di atas tumpukan dokumen di pangkuan Bagas. "Lengkap sudah." Dalam waktu kurang dari 15 menit, seluruh hidupnya hancur berkeping-keping. Perusahaan bangkrut, ia dituntut atas penipuan, dan istrinya menceraikannya. Para tamu undangan merasa pertunjukan sudah selesai, mulai membubarkan diri. Mereka berjalan cepat, berbisik-bisik, menghindari tatapan mata Bagas dan Risma. Mereka tidak mau terlibat atau bahkan terlihat berasosiasi dengan keluarga yang sudah jatuh itu. Pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi pemakaman massal bagi reputasi keluarga Wijoyo gadungan itu. Para pelayan mulai membereskan meja. Musik telah lama mati. Panggung telah kosong. Kecuali kami. Kakek meletakkan kembali mikrofon itu ke tempatnya. "Ayo, Alina, kita pulang," ajaknya lembut. Aku mengangguk. Ia kembali merangkul bahuku dan menuntunku turun dari panggung. Kami berjalan melewati Bagas dan Risma yang masih terduduk dan terpaku di tanah, dikelilingi oleh surat-surat kehancuran mereka. Aku tidak menoleh lagi ke arah mereka. Bagiku, mereka sudah menjadi bagian dari masa lalu. Babak yang menyakitkan, tapi sudah berakhir. Saat kami berjalan menuju gerbang, di mana iring-iringan Rolls-Royce sudah menunggu, aku bisa melihat tim legal kakek mulai bekerja. Mereka berbicara dengan manajer acara, memasang segel di beberapa tempat, dan mengamankan dokumen-dokumen penting. Semuanya dilakukan dengan efisien dan tanpa ampun. Kami meninggalkan tempat itu. Meninggalkan taman yang porak-poranda oleh drama. Meninggalkan Bagas dan Risma sendirian di tengah runtuhan mimpi mereka. Saat mobil mulai bergerak, aku melihat bayangan mereka untuk terakhir kalinya dari kaca spion. Dua sosok yang kalah, ditinggalkan oleh semua orang, di tengah pesta mereka sendiri yang telah berubah menjadi kuburan. Pintu Rolls-Royce tertutup dengan suara gedebuk yang halus, meredam seluruh kekacauan dunia luar menjadi keheningan total. Di dalam mobil, hanya ada aku dan kakek. Udaranya sejuk, dan aroma kulit mahal yang lembut memenuhi indera penciumanku. Mobil mulai bergerak maju dengan mulus, meninggalkan rumah yang telah menjadi sangkar sekaligus neraka bagiku selama setahun terakhir. Aku bersandar di kursi yang empuk, masih terbungkus jas kakek yang kebesaran. Aku menatap keluar jendela. Pemandangan jalanan kota yang ramai dan lampu-lampu yang mulai menyala terasa seperti tontonan film bisu. Tubuhku ada di sini, di dalam mobil mewah ini, tapi sebagian dari diriku rasanya masih tertinggal di gudang yang pengap itu. Aku masih bisa merasakan dinginnya lantai dan bau debu yang menusuk. Kakek tidak mengatakan apa-apa selama beberapa menit pertama perjalanan. Ia hanya duduk di sampingku. Tangannya yang keriput dengan lembut menggenggam tanganku, memberiku kehangatan dan kekuatan. Ia memberiku ruang untuk bernapas, untuk memproses semua yang baru saja terjadi. "Kau baik-baik saja?"
Tanyanya akhirnya. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku menoleh padanya. Aku mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanyalah getaran kecil di bibirku. Aku menggeleng. Aku tidak tahu, Kek. Dan memang, aku tidak tahu. Aku merasa lega. Tentu saja. Beban yang begitu berat terasa terangkat dari pundakku. Tapi di bawah kelegaan itu, ada rasa hampa. Rasa sedih atas hilangnya sebuah ilusi. Ilusi tentang cinta sederhana yang ternyata tidak pernah ada. Aku merasa bodoh, bisikku, lebih pada diriku sendiri. Bagaimana aku bisa tidak melihat sifat aslinya selama ini? Bagaimana aku bisa begitu buta? Kakek meremas tanganku lebih erat. Kau tidak bodoh, Alina. Kau hanya punya hati yang tulus. Kau melihat kebaikan dalam diri orang lain karena kau sendiri adalah orang baik. Bukan salahmu jika orang lain memanfaatkan ketulusanmu. Kata-katanya sedikit menenangkanku. Perjalanan berlanjut dalam keheningan yang nyaman. Mobil membawa kami menjauh dari pinggiran kota yang ramai, menuju kawasan perbukitan yang lebih elit dan sepi. Jalanan menjadi lebih lebar, diapit oleh pohon-pohon besar dan rumah-rumah mewah yang tersembunyi di balik gerbang tinggi. Akhirnya, mobil berbelok memasuki sebuah gerbang raksasa yang terbuka secara otomatis. Di hadapanku, terbentang jalan masuk pribadi yang panjang, dihiasi taman-taman yang terawat sempurna. Dan di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah. Bukan, ini bukan rumah. Ini sebuah istana. Rumah masa kecilku. Tempat yang sengaja kutinggalkan setahun yang lalu. Rasanya aneh kembali ke sini. Semuanya masih sama. Air mancur di tengah halaman, patung-patung marmer, dan bangunan utama yang megah dengan pilar-pilar besar. Saat mobil berhenti di depan lobi utama, beberapa pelayan berseragam sudah berbaris rapi untuk menyambut kami. Mereka semua menunduk hormat. Selamat datang kembali, Non Alina. Sapa kepala pelayan, seorang bapak tua yang sudah mengabdi pada keluarga kami sejak aku masih kecil. Matanya berkaca-kaca saat melihatku. Aku hanya bisa mengangguk kecil. Rasanya seperti mimpi. Beberapa jam yang lalu aku adalah seorang istri yang terhina dan dikurung di gudang. Sekarang aku kembali menjadi nona besar di istanaku sendiri. Kakek menuntunku masuk, melewati aula utama yang langit-langitnya tinggi dan lantainya terbuat dari pualam. Kami tidak berhenti di ruang tamu, melainkan langsung menuju ruang kerja pribadinya. Sebuah ruangan yang hangat, dilapisi panel kayu gelap dan dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Ia menyuruhku duduk di sofa kulit yang empuk di depan perapian yang tidak menyala. Sementara ia membuatkan secangkir teh hangat untukku dengan tangannya sendiri. Minumlah, katanya sambil meletakkan cangkir itu di meja di depanku. Ini akan membuatmu lebih tenang. Aku menyesap teh melati itu. Aromanya yang wangi dan rasanya yang hangat perlahan-lahan mengalir ke seluruh tubuhku, sedikit melonggarkan ketegangan di otot-ototku. Kakek duduk di kursi di seberangku. Ia menatapku lama. Tatapannya penuh penyesalan. Maafkan kakek, Alina. Ucapnya lirih. Seharusnya kakek tidak membiarkanmu pergi. Seharusnya kakek lebih menjagamu. Aku meletakkan cangkirku. Ini bukan salah kakek. Ini keputusanku sendiri. Tapi kakek tahu kau pergi karena kakek terlalu mengekangmu, sahutnya. Kakek terlalu sibuk menyiapkanmu untuk menjadi penerus, sampai lupa bertanya apa yang sebenarnya kau inginkan. Kakek mendorongmu ke dunia bisnis, ke lingkaran sosialita. Padahal yang kau inginkan hanyalah kehidupan yang normal. Air mataku kembali menggenang. Kakek benar. Aku kabur dari rumah bukan karena aku benci pada kekayaan. Aku kabur karena aku lelah dengan kepalsuan. Aku lelah dengan orang-orang yang mendekatiku hanya karena nama belakangku. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya dicintai sebagai Alina, bukan sebagai seorang Wijoyo. Aku hanya ingin dicintai apa adanya. Kek, Isaku. Aku pikir Mas Bagas adalah orangnya. Saat bertemu dengannya di desa, dia begitu berbeda. Dia tidak peduli aku siapa. Dia bilang dia mencintai kesederhanaanku. Aku pikir aku akhirnya menemukan cinta yang tulus. Aku menceritakan semuanya pada kakek. Tentang bagaimana perlakuan manis Bagas perlahan berubah setelah kami menikah. Tentang bagaimana dominasi Ibu Risma dan sikap dinginnya yang selalu membuatku merasa kecil. Tentang semua hinaan dan cemoohan yang kuterima dalam diam. Tentang bagaimana aku terus bertahan, berharap suatu saat nanti Bagas akan berubah dan membelaku. Kakek mendengarkan semuanya tanpa menyela. Rahangnya mengeras karena marah,
Tapi ia membiarkanku menyelesaikan ceritaku. Aku salah, Kek, kataku di akhir cerita. Ternyata, kesederhanaanku bukanlah sesuatu yang ia cintai. Itu adalah sesuatu yang ia manfaatkan untuk masuk ke dalam dunia yang lebih tinggi. Dan saat ia pikir aku tidak berguna lagi untuk ambisinya, ia membuangku. Kakek bangkit dari kursinya, berjalan mendekat dan kembali memelukku. Kau tidak salah, sayang. Kau hanya terluka. Tapi luka itu akan sembuh, bisiknya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa merendahkanmu. Kau akan mengambil kembali tempatmu. Bukan hanya sebagai seorang Wijoyo, tapi sebagai Alina yang kuat dan mandiri. Kami duduk di sana untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku merasa aman. Aku merasa di rumah. Malam itu, aku tidur di kamarku sendiri. Kamar yang luas dengan jendela besar yang menghadap ke taman. Semua barangku masih tersimpan rapi, seolah aku tidak pernah pergi. Saat aku berbaring di tempat tidurku yang nyaman, aku merasa beban 1000 ton terangkat dari dadaku. Pagi harinya, aku terbangun oleh sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela. Bukan lagi seberkas cahaya tipis di sela-sela dinding gudang, melainkan cahaya mentari pagi yang hangat dan penuh harapan. Fajar yang baru telah tiba. Aku berjalan ke jendela dan membukanya lebar-lebar. Udara pagi yang segar memenuhi paru-paruku. Di bawah sana, taman tampak indah dan damai. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah. Aku harus menghadapi proses perceraian, menghadapi tatapan publik, dan yang terpenting, aku harus menyembuhkan hatiku. Tapi saat aku berdiri di sana, menatap cakrawala, aku tidak lagi merasa takut. Aku bukan lagi Alina yang lemah dan tertindas. Aku adalah Alina Wijoyo. Dan aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku sendiri yang akan menulis ceritanya. Kehancuran tidak datang seperti badai yang dahsyat, melainkan seperti air bah yang datang perlahan-lahan, menenggelamkan segalanya sedikit demi sedikit hingga tidak ada lagi yang tersisa untuk bernapas. Bagi Bagas dan Risma, air bah itu dimulai saat pintu Rolls-Royce Alina tertutup dan rombongan itu menghilang di tikungan jalan. Mereka ditinggalkan sendirian di tengah-tengah taman yang porak-poranda. Panggung yang tadinya menjadi simbol kebanggaan kini tampak seperti monumen kegagalan. Makanan-makanan mahal di atas meja mulai dihinggapi lalat. Para pelayan yang disewa bekerja dalam diam. Wajah mereka kaku dan profesional. Namun mata mereka tidak bisa menyembunyikan tatapan menghina saat melirik ke arah ibu dan anak itu. Berita menyebar lebih cepat dari api. Sebelum malam berakhir, seluruh kalangan atas di kota itu sudah tahu apa yang terjadi. Kisah tentang istri yang dikunci di gudang oleh suami dan mertuanya, yang ternyata adalah cucu tunggal Wijoyo Suryoatmojo, menjadi gosip terpanas. Dalam semalam, nama keluarga Wijoyo, versi palsu mereka, menjadi bahan tertawaan dan cemoohan. Keesokan paginya, neraka yang sesungguhnya dimulai. Telepon rumah mereka tidak berhenti berdering. Bukan panggilan ucapan selamat, melainkan panggilan dari para vendor, pemasok, dan bank yang menagih utang. Berita tentang penarikan dana oleh investor utama membuat semua orang panik. Mereka menuntut pembayaran segera. Bagas, dengan tangan gemetar, mencoba memeriksa rekening bank perusahaannya. Saldonya nol. Dibekukan. Rekening pribadinya pun mengalami nasib yang sama. Lalu datanglah para wartawan. Mereka berkemah di depan gerbang rumah, memotret siapa saja yang masuk dan keluar. Beberapa artikel daring yang sensasional sudah terbit, lengkap dengan foto-foto candid dari acara semalam. Judul-judulnya kejam, ambisi buta putra mahkota palsu, akhir tragis sosialita angkuh, dongeng Cinderella terbalik, sang pangeran mengunci putri di gudang. Risma tidak sanggup menghadapi kenyataan. Ia mengurung diri di kamar, menolak untuk makan atau berbicara. Dunia indahnya yang penuh dengan arisan mewah, perjalanan ke luar negeri, dan pujian dari teman-temannya, telah lenyap. Ia mencoba menelepon beberapa teman sosialitanya, orang-orang yang biasa ia traktir makan siang. Tidak ada yang mengangkat teleponnya. Beberapa bahkan langsung memblokir nomornya. Ia telah menjadi paria, noda yang harus dihindari. Sementara itu, Bagas harus menghadapi air bah itu sendirian. 2 hari setelah pesta, tim legal Wijoyo Group datang kembali. Kali ini bersama jurusita dari pengadilan. Mereka datang untuk menginventarisir semua aset di rumah itu. Rumah megah yang menjadi kebanggaan Risma, perabotan impor, lukisan-lukisan mahal,
bahkan mobil sport yang baru dibeli Bagas bulan lalu. Semuanya diberi label Sita. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk mengosongkan rumah. Di tengah kekacauan itulah, topeng mereka akhirnya pecah. Tidak ada lagi ibu dan anak yang saling mendukung dalam ambisi. Yang tersisa hanyalah 2 orang egois yang saling menyalahkan atas nasib buruk mereka. Pertengkaran pertama meledak di ruang makan yang sudah terasa kosong, saat mereka makan malam dengan mie instan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Ini semua salahmu," desis Risma. Matanya merah karena menangis dan kurang tidur. "Seandainya kau tidak menikahi perempuan ular itu, semua ini tidak akan terjadi. Ibu sudah memperingatkanmu dari awal, tapi kau tidak pernah mendengarkan." Bagas, yang sudah berada di batas kesabarannya, membanting sendoknya ke meja. "Salahku? Siapa yang setiap hari meracuni pikiranku tentang Alina? Siapa yang menyuruhku untuk menguncinya di gudang? Itu idemu, Bu. Idemu yang cemerlang. Aku hanya mencoba melindungimu dari istri kampunganmu yang memalukan itu," pekik Risma. "Bagaimana aku tahu kalau dia ternyata cucu konglomerat? Kalau saja kau lebih pintar sedikit, kau bisa memanfaatkan statusnya. Kita bisa menjadi lebih kaya dari ini. Tapi kau terlalu bodoh." "Aku bodoh?" balas Bagas. Suaranya meninggi. "Ibu yang bodoh. Ibu terlalu silau dengan harta sampai tidak bisa melihat apapun lagi. Ibu yang membuatku menjadi monster di mata Alina. Ibu yang menghancurkan pernikahanku." "Pernikahan?" Risma tertawa sinis. "Kau pikir itu pernikahan? Itu hanya tiket masukmu ke dunia orang kaya. Dan kau membuang tiket itu begitu saja." Pertengkaran itu terus berlanjut. Setiap hari, setiap jam, mereka saling menyalahkan, saling mengungkit kesalahan, saling melontarkan kata-kata paling kejam yang bisa mereka pikirkan. Cinta dan rasa hormat yang pernah ada di antara mereka terkikis habis, digantikan oleh kebencian dan kekecewaan yang mendalam. 1 minggu berlalu seperti dalam mimpi buruk. Mereka harus mengemasi barang-barang pribadi mereka ke dalam kardus-kardus bekas. Perhiasan Risma yang asli ternyata sudah lama ia gadaikan untuk menutupi gaya hidupnya. Yang tersisa hanyalah imitasi yang tidak berharga. Bagas harus menjual jam tangan mewahnya dengan harga murah untuk mendapatkan uang tunai. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah dengan 2 kamar tidur, dinding yang catnya mengelupas, dan atap yang terkadang bocor saat hujan. Tidak ada lagi lantai marmer. Tidak ada lagi pelayan. Risma, yang seumur hidupnya tidak pernah menyentuh panci, kini harus belajar memasak nasi. Bagas, yang terbiasa menyuruh-nyuruh, kini harus mencari pekerjaan apa saja. Tapi dengan reputasinya yang sudah hancur, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Kehancuran mereka tidak hanya bersifat materi. Kehancuran terbesar mereka adalah kehancuran jiwa. Mereka terkurung bersama di dalam rumah sempit itu. 2 orang asing yang diikat oleh kebencian. Suatu malam, Bagas pulang setelah seharian ditolak dari berbagai wawancara kerja. Ia melihat ibunya duduk termangu di sofa tua yang reot, menonton sinetron di televisi butut. Tidak ada makan malam yang disiapkan. "Ibu tidak masak?" tanyanya lelah. Risma menoleh, matanya kosong. "Untuk apa? Toh hidup kita sudah berakhir." Bagas menatap ibunya. Wanita anggun dan penuh semangat yang dulu ia kenal telah hilang. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang kalah dan putus asa. Lalu ia menatap bayangannya sendiri di layar televisi yang mati. Pria ambisius dan penuh percaya diri itu juga telah lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang pecundang yang kehilangan segalanya. Ia sadar, inilah hukuman mereka yang sesungguhnya. Bukan kehilangan rumah atau uang. Hukuman mereka adalah harus menjalani sisa hidup mereka dengan bayang-bayang kegagalan dan penyesalan. Terjebak bersama dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri. Di tengah keheningan rumah kontrakan yang pengap itu, mereka akhirnya mengerti arti dari kehancuran yang sejati. Setahun berlalu dalam sekejap. Waktu adalah penyembuh sekaligus pembentuk yang paling hebat. Bagi sebagian orang, waktu menyeret mereka ke titik terendah. Bagi yang lain, waktu menempa mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di lantai 50 gedung Wijoyo Tower, di ruang rapat dewan direksi yang didominasi oleh kaca dan baja, seorang wanita muda berdiri di depan layar presentasi raksasa. Ia mengenakan blus sutra berwarna biru tua dan rok pensil hitam yang pas di badannya. Rambutnya yang dulu dibiarkan tergerai sederhana, kini dipotong sebahu dengan gaya modern dan elegan. Tidak ada perhiasan yang mencolok,
Hanya anting mutiara kecil dan sebuah jam tangan klasik di pergelangan tangannya. Penampilannya memancarkan aura kepercayaan diri dan kecerdasan. Saat ia berbicara, suaranya tenang, jelas, dan penuh keyakinan. Setiap mata di ruangan itu, mata para direktur senior yang usianya puluhan tahun di atasnya, tertuju padanya dengan penuh rasa hormat. Wanita itu adalah Alina Wijoyo. Dan dengan mengakuisisi platform logistik ini, kita tidak hanya akan memotong biaya distribusi hingga 18%, tapi juga membuka kanal baru untuk menjangkau pasar UKM yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Proyek ini, yang kita sebut Nusantara Connect, akan menjadi tulang punggung baru bagi diversifikasi bisnis Wijoyo Group di era digital. Ia menyelesaikan presentasinya dengan sebuah grafik proyeksi pendapatan yang sangat optimis namun didukung oleh data yang solid. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Kakeknya, yang duduk di kursi utama, menatapnya dengan senyum bangga yang tak terkira. Dalam setahun, Alina telah berubah total. Setelah proses perceraiannya selesai, ia tidak memilih untuk bersembunyi atau meratapi nasib. Sebaliknya, ia terjun langsung ke dalam perusahaan keluarganya. Ia mulai dari bawah, belajar setiap aspek bisnis dengan tekun. Kecerdasan alaminya, yang selama ini terpendam, bersinar terang. Ia membuktikan pada semua orang, dan yang terpenting pada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar nama belakangnya. Setelah rapat selesai, para direktur satu persatu menghampirinya untuk memberikan selamat. Alina menyambut mereka dengan senyum yang hangat namun profesional. Ia bukan lagi gadis pemalu yang takut bertatapan mata. Ia telah menjadi seorang pemimpin. Presentasi yang brilian, Alina, kata kakeknya saat mereka berjalan berdampingan kembali ke ruangannya. Aku belajar dari yang terbaik, Kek, jawab Alina sambil tersenyum. Ruangan kerja Alina berada di sudut gedung, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota. Ini adalah pemandangan yang sama yang pernah ia lihat dari jendela kamarnya setahun yang lalu, tapi kini rasanya berbeda. Dulu, itu adalah pemandangan sebuah dunia yang harus ia taklukkan kembali. Sekarang, itu adalah pemandangan kerajaannya. Ia berdiri di depan jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di kejauhan. Pikirannya melayang sejenak. Ia teringat pada proyek Nusantara Connect yang baru saja disetujui. Ironisnya, ide dasar proyek itu berasal dari proposal bisnis Bagas Corp yang pernah ia baca sekilas. Ide yang bagus, namun dieksekusi dengan fondasi yang rapuh dan niat yang salah. Di tangannya, ide mentah itu ia olah, ia sempurnakan, dan ia ubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan bermanfaat. Itu adalah bentuk kemenangan terbaik. Bukan dengan menghancurkan, tapi dengan membangun sesuatu yang lebih baik dari reruntuhan masa lalu. Ia hampir tidak pernah memikirkan Bagas atau Risma lagi. Sesekali ia mendengar kabar tentang mereka dari asistennya. Bagas akhirnya bekerja sebagai staf penjualan rendahan di sebuah perusahaan kecil, sementara Risma harus menerima pesanan kue untuk menyambung hidup. Mereka telah menjadi catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu manajer proyeknya, seorang pria muda cerdas bernama Adrian, yang melaporkan perkembangan positif dari tim lapangan. Alina tersenyum kecil saat membalas pesan itu. Adrian adalah salah satu orang yang paling ia percayai di kantor. Seorang kolega yang menghargai otaknya, bukan statusnya. Hubungan mereka murni profesional. Namun untuk pertama kalinya, Alina merasa nyaman bekerja sama dengan seorang pria tanpa ada rasa curiga atau takut. Mungkin suatu saat nanti hatinya akan kembali terbuka. Mungkin tidak. Ia tidak lagi menjadikannya sebagai tujuan utama. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada orang lain. Ia meletakkan ponselnya dan kembali menatap kota di bawahnya. Dari ketinggian ini, semua masalah di masa lalu tampak begitu kecil. Gudang yang gelap dan pengap itu, hinaan yang menyakitkan, pengkhianatan yang meremukkan hati. Semua itu terasa seperti terjadi di kehidupan orang lain. Luka itu memang masih ada, tapi bukan lagi luka yang menganga. Luka itu telah berubah menjadi bekas luka. Pengingat permanen akan pertempuran yang telah ia menangkan. Pengingat bahwa dari titik terendah sekalipun, seseorang bisa bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi lari dari namanya. Ia tidak lagi bersembunyi dari takdirnya. Ia telah memeluk siapa dirinya sepenuhnya. Ia bukan lagi korban yang dikunci di dalam gudang. Ia adalah Alina Wijoyo, sang ratu yang membangun tahtanya sendiri.
Dan dari singgasananya di puncak dunia, ia menatap masa depan yang terbentang luas, siap untuk ia raih.